Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ini juga tidak kalah menarik karena memang sebaiknya kita banyak belajar dari kesalahan ya. Jadi supaya tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi. Nah, ini juga memangkas kegagalan atau waktu kita supaya lebih cepat mendapatkan yang sebenarnya ya. Karena kalau try and error lagi, kenapa tidak kita skip supaya langsung bisa yang langsung jadi gitu ya. Nah, pertama kesalahan yang paling sering terjadi itu mengharapkan bahwa kita harus banyak follower ya. Maka pada waktu orang baru bermain ke Facebook halaman, seringkali dia membeli halaman yang followernya banyak. Padahal follower yang banyak itu kalau itu bukan target market kita, sebenarnya sia-sia, nggak ada gunanya ya. Jadi lebih baik menurut saya akun Facebook halaman Anda itu followernya biar sedikit, tapi memang dia target market kita ya. Jadi kalau misalnya tidak target market kita, percuma nanti apa yang kita posting itu juga toh juga tidak menarik minat bagi mereka ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut pandang SEO, di mana orang mencari kita, sebenarnya tidak terlalu penting memikirkan tentang follower. Tapi kalau misalnya follower Anda banyak dan itu sesuai dengan target market Anda, itu juga sangat luar biasa. Nah, saya teringat salah satu teman dulu yang punya follower hampir 1 juta ya. Dan target marketnya jelas, memang karena dari awal sudah dia bangun ya, kurang lebih sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Targetnya sekitar 1 juta, dijual akun Facebook halamannya itu sekitar satu mobil Avanza ya. Ya, sekitar 140 juta waktu itu mobil Avanza ya. Jadi akun Facebook itu dijual untuk orang pembeli. Nah, itu kesalahan pertama. Tapi kembali lagi pada goal Anda seperti apa ya. Kalau misalnya memang uh, Anda pengen mengumpulkan follower, ya biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya merek besar ya. Jadi misalnya seperti Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, yang memang mereka punya budget untuk itu ya. Jadi tiap hari diiklankan supaya untuk menambahkan follower. Nah, yang kedua adalah membuat nama terlalu pendek ya. Jadi contoh tadi ada yang mengundang saya untuk melike Facebook halamannya, namanya Psikologi Indonesia ya. Jadi balik lagi ya, tergantung pada goalnya Anda apa. Tapi dilihat dari sudut pandang, kalau saya digunakan untuk jualan, namanya yang pendek juga terlalu singkat, jadi sulit Anda mendapatkan feedback dari sini ya. Jadi contoh tempat PKL atau belajar SEO, digital marketing ya, itu ringkas-ringkas ya. Jadi saran saya gunakan kata kunci yang spesifik ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan ketiga adalah langsung menggunakan merek. Anda baru buka usaha, punya merek baru, terus membuat Facebook halamannya namanya merek Anda ya. Contoh ya, ada yang buka usaha laundry. Anggaplah nama mereknya itu Andi Laundry. Oke, langsung membuat nama Facebook halamannya Andi Laundry. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Ya, tapi sarannya kalau boleh misalnya ambil dari kata kunci. Contoh, cuci bed cover terdekat dari lokasi Anda. Nah, orang kan yang mencari kata kunci itu nanti kemungkinan besar menemukan Facebook halaman Anda. Nah, kalau Facebook halaman Anda itu berupa merek dan juga singkat, padahal kompetitor laundry juga cukup banyak, maka akan kesulitan Anda mendapatkan itu ya. Jadi sebaiknya spesifik ya. Coba Anda perhatikan tadi contoh, coba Anda perhatikan nanti video di berikutnya tentang contoh-contoh Facebook halaman yang sudah pernah saya buat dan masih sekarang sampai sekarang ini masih terindeks. Ada yang umurnya sudah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang baru juga ya. Jadi kata kuncinya spesifik, tetapi dan itulah yang membuat dia bisa ditemukan oleh para konsumen yang akhirnya membuat kita closing ya, dapat cuan gitu. Oke, nah ini paling umum, walaupun masih banyak yang lain ya, tapi yang paling umum sih paling banyak ini. Oke, thank you. Nah, untuk video berikutnya adalah siapa sih yang cocok untuk ini, ya.